lembaga yang memiliki misi dakwah dan keilmuan itu sama ya. Hanya saja memang ada distinksi-distinksi yang kemudian akan kita buat supaya berbeda antar UIN ya. UIN Wali Songo dengan Pekalongan, mungkin nanti Pekalongan dengan Purwokerto dan sebagainya. Salah satu yang membedakan kita dengan Wali Songo, kalau Wali Songo kan pengembangan keilmuannya berbasis pada unity of science ya. Jadi kesatuan pengetahuan itu atau ilmu pengetahuan. Kalau Pekalongan nanti akan mengembangkan yang namanya harmonisasi of science atau harmony of science. Harmonisasi ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak akan menyatukan ilmu agama dan umum, tetapi akan mengharmoniskan. Tidak ada atau tidak boleh ada pertentangan antara ilmu agama dan umum. Harus saling menunjang, saling melengkapi gitu. Itu dari sisi keilmuan. Ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo Des Natalis Universitas Islam Negeri yang dulu bernama IAIN Wali Songo yang ke-51. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, yang sekarang menjabat menjadi Rektor IAIN Pekalongan. Apa kabar Pak Zainal? Alhamdulillah Pak Bambang, saya sehat walafiat. Ya. Pak Bambang dan timnya juga sehat walafiat. Terima kasih. Pak Zainal, mungkin bisa diceritakan masa-masa kuliah di IAIN Wali Songo yang sekarang menjadi UIN yang sedang dalam suasana Dies Natalis yang ke-51. Monggo Pak Zainal. Oke. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ini saya harus mengingat masa lalu ini. Tahun 1990 saya untuk pertama kalinya ikut seleksi masuk di IAIN Wali Songo ya, tahun 90. 90 apa 99? 90. Oh, 90, oke. 90 masuk Wali Songo. Pada waktu itu atas saran orang tua disuruh milih Fakultas Tarbiyah dengan harapan nanti jadi guru. Alhamdulillah pada waktu itu cukup berat juga masuk ke Fakultas Tarbiyah karena memang antara jumlah pendaftar dengan yang terima itu perbandingannya cukup besar ya. Dulu itu yang terima hanya 250 dari sekitar 3.000-an yang daftar pada waktu itu. Saya masuk dan di semester 3 itu saya kesulitan ekonomi sebetulnya. Saya sampai pada waktu jeda liburan semester itu sampai saya kerja di Jakarta untuk bayar SPP. Yang dulu masih SPP, sekarang UKT. Bayarnya hanya 96.000. Itu pun enggak kuat bayar itu karena Bloro kan susah toh Pak Bambang. Per semester itu ya. Saya dipinjami dulu teman, bayar alhamdulillah bisa. Dan saya ke Jakarta kerja ikut saudara ngaduk semen putih itu untuk di dapur itu, buat dapur itu. Tapi saya nggak mau yang kerja di luar memang. Saya ingin yang di dalam supaya nggak panas itu kan. Ya asik lah. Kemudian ada perubahan kehidupan itu ketika saya bisa ikut sambil bekerja di sebuah lembaga pendidikan non formal yaitu TPQ. Saya pernah jadi direktur TPQ di daerah Kaliwiru Semarang sana. Nah, itu yang membuat saya agak longgar, kemudian juga dari sisi ekonomi terpenuhi sehingga saya kemudian punya aktivitas di luar kampus yaitu jadi pengurus PMII. Saya menjadi ketua rayon 2 periode, kemudian
kemudian jadi sekretaris Ansor Kota Semarang, ya, kemudian jadi KNBI juga, ya, sehingga ini membuat saya yang orang desa itu jadi mengenal kota juga ya akhirnya ini. Dan bagaimana awalnya? Apakah langsung berkarir di Yayan Pekalongan atau jadi apa dulu? Oh enggak, saya dulunya 96 itu setelah lulus itu sebetulnya saya tidak ingin masuk jadi pegawai negeri itu. Bahkan tahun 96 itu saya sebetulnya lulus dalam ujian seleksi CPNS untuk guru madrasah ibtidaiyah. Dari 348-an itu 438 itu saya termasuk 8 orang yang diterima sebetulnya. Tapi oleh teman-teman itu nggak boleh ngapain pegawai negeri gitu kan. Apa namanya gajinya sedikit. Akhirnya saya ikut kontraktoran karena pada waktu kebetulan saya sekretaris KNBI Kota Semarang. Pada waktu ketua KNBI-nya itu almarhum Pak Agus Pamungkas itu. Sekretaris, kemudian saya ikut kontraktoran bersama Mas Devri Alfiandi itu. Mas Devri yang putranya adiknya Pak Fatah Dahlan atau siapa itu. Masih ingat betul. Cuma hanya tahun 98 karena krisis moneter, saya mau tidak mau jadi guru. Jadi guru dulu nih Pak Bambang. Saya jadi guru di SMK Ma'arifnya NU Kota Semarang di di Grobogan. Nah, kemudian karena saya pikir berat sekali jadi guru itu kan. Ternyata luar biasa, guru yang betul tuh berat. Saya di ini SMK Hasanuddin, Pak. Di Grobogan. Ya dulu PCNU-nya tak bisa mali kayaknya itu yang BW itu apa itu lupa saya. Setahun saja saya jadi guru, kemudian saya ambil S2 tahun 98. Nggak kuat jadi guru, alhamdulillah diterima di Wali Songo. Kemudian tahun 80 Oktober saya ikut seleksi dosen di YIN Pekalongan. Iya. Sebentar, sebelum dilanjutkan, saya tertarik ini tadi. Bagaimana mungkin orang sekolahnya di YIN terus jadi kontraktor itu terus ilmu apa yang dipakai? Nggak, saya hanya ikut-ikutan aja. Ikut disuruh ke sana kemari pokoknya ikut aja, bukan kontraktor enggak, saya ikut-ikutan aja. Terus yang YIN Pekalongan silakan. Ya, kemudian tahun 98 saya ikut seleksi dan alhamdulillah diterima. Bulan Maret 99 saya diumumkan diterima di YIN Pekalongan, hanya karena saya masih S2, saya resmi bekerja sebagai PNS itu Maret 2000. Jadi Maret 99 itu CPNS, saya sambil kuliah, saya masih riwa-riwi Pekalongan Semarang ya. Tahun 2000 saya Maret itu resmi jadi PNS di YIN Pekalongan. Ya, ini saya melihat sejarahnya YIN Wali Songo yang kemudian jadi UIN. Itu kan dulu gabungan dari Kudus, Pekalongan, Salatiga kalau nggak salah itu. Terus kumpul jadi Purwokerto satu. Tetapi ini bibitnya jadi satu, tapi yang masing-masing itu tumbuh sendiri. Gimana ceritanya itu? Oh gini ceritanya. Jadi sebetulnya ini ada sejarah panjang juga. Tahun 92 sampai 97 itu kan YIN Wali Songo yang di Pekalongan, termasuk Kudus, itu mau direlokasi di Solo. Mau ditutup sebetulnya, mau di merger. Saya kurang tahu, Menteri Agamanya itu Pak Munawar Sajal itu siapa lupa saya. Itu mau ada YIN unggulan yang ada di Solo. Tapi oleh masyarakat Pekalongan, tokoh-tokoh Pekalongan, itu tidak diperbolehkan, harus tetap berdiri. Akhirnya kita kayak ketiban pulung gitu. Ada pahlawan yang menyelamatkan, namanya Menteri Agama Pak Malik Fajar. Itu kemudian beliau dengan inisiasi beliau terbitlah kepres atau perpres untuk fakultas daerah atau YIN daerah itu diotonomikan, dimandirikan menjadi STAIN. Tahun 97 semua YIN daerah itu menjadi sekolah tinggi agama Islam negeri. Ada STAIN Pekalongan, STAIN Kudus, STAIN Purwokerto, STAIN Salatiga, STAIN Surakarta. Ceritanya begitu, Pak. Ya. Jadi unik ya. Dulu merupakan kampus terpisah dari
IAIN Wali Songo Semarang, Ya. kemudian berdiri sendiri Tain. sampai sekarang. Ya. Nah, terus bagaimana ceritanya Pak Zainal sampai menjadi rektor sekarang? Ya, alhamdulillah ini juga semuanya itu memang perjalanan hidup itu Allah yang maha tahu ya. Cuma ceritanya itu pada waktu itu saya ke sini itu kan saya generasi kedua, anak muda generasi kedua. Jadi ketika Stain ya. Saya generasi kedua, angkatan kedua. Pada waktu itu tahun 2000 itu banyak yang kuliah S3 ceritanya itu. Generasi pertamanya Stein itu, ya, Pak Rektor yang lama, teman-temannya itu. Nah, kemudian saya yang masih muda ini langsung jabat itu. Oktober 2000 saya staris jurusan. Itu orang nomor 4 di Stein. Orang nomor 1 nama ketua Stein, nomor 2 wakil ketua, nomor 3 kajur, nomor 4 itu sekjur. Saya sekjur itu tahun 2000. Diperpanjang sampai harusnya 2004 selesai, diperpanjang lagi 2 tahun sampai 2006. 2006 saya diminta jadi kajur. Ya, kajur itu berarti sudah orang nomor 3 itu. Nah, sudah jadi anggota senat, sudah gaya gitulah. Masih muda saya pada waktu itu. Kemudian tahun 2010 saya diminta menjadi wakil ketua bidang keuangan, ya, perencanaan dan kepegawaian atau wakil ketua 2 lah. Sekarang WR2. Kemudian kita bersama-sama dengan Pak Ketua Stein pada waktu itu mengembangkan kampus di Kajen ya, yang sekarang sudah berdiri megah. Tahun 2017 atau 2016 tepatnya, bulan Agustus kita dapat keputusan Presiden perubahan status dari Stein ke IAIN. Dan pada waktu itu kemudian saya diminta Pak Rektor sebagai Wakil Rektor 2 sampai tahun 2021 kemarin ya. Dan saya diminta Pak Menteri sebagai rektor per tanggal 1 Maret 2021. Jadi saya masih hangat ini Pak Johan. Itu selamat, masih baru. Orang Blora jadi rektor. Saya dulu tuh nggak begitu percaya kalau banyak orang Blora di IAIN itu, saya nggak begitu percaya gitu ya. Ya memang. Ya. Nggak ada potongan kayaknya. Ya. Pak Zainal, ini ada fenomena yang istimewa juga. Ini Pekalongan kok makin banyak perguruan tinggi yang ke situ. Ini apa ini trennya? Oh iya, ini menurut saya ya Pak Bambang ya, analisa saya itu yang pertama memang kebutuhan dan permintaan masyarakat ya terhadap akses pendidikan tinggi itu meningkat menurut saya di Pekalongan, juga mungkin di sekitarnya daerah-daerah itu sekarang menggeliat supaya masyarakat juga kayaknya itu ada perubahan view, perubahan horizon bahwa sekolah itu ya harus sampai di perguruan tinggi. Ini cukup menguntungkan sehingga ini ditangkap oleh beberapa pihak termasuk Undip, termasuk NU juga membuat ITS NU dan sebagainya di samping IAIN ada di Pekalongan. Yang kedua tentunya karena karakter orang Pekalongan ya sebagai kota jasa dan kota kreatif ya. Ini kan mereka juga punya keinginan kuliah bisa sambil kerja. Ya ini juga memicu perguruan tinggi itu berkembang pesat di Pekalongan karena kalau kuliah di luar kota kan agak susah ini kuliah sambil kerja itu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga menurut saya kuliah di daerah sendiri di Pekalongan itu kan berarti secara kos atau biaya kan pasti lebih murah dibanding kuliah harus di luar kota. Nah ini juga ditangkap oleh beberapa pihak membuka perguruan tinggi di Kota Pekalongan. Kemudian juga yang terakhir menurut saya ini sarjana atau lulusan kampus dimanapun berada kan sama saja toh. Sama saja memiliki kesempatan karir yang sama, ijazahnya juga nilainya sama, ya, sehingga kalau di Pekalongan ini ada perguruan tinggi juga akan menarik buat masyarakat sekitar supaya kuliahnya tidak usah jauh-jauh. Menurut saya seperti itu Pak Bambang. Ya, Pak Zainal ini IAIN ini home base-nya di kota atau di kabupaten? Dua kaki. Di kota ada, di kabupaten ada. Yang kalau home base awal di kota.
kalau di kabupaten merupakan pengembangan karena di kota ini sekarang sudah banjir terus ini. Ini tadi pagi hujan hanya 2 jam ini sudah banjir lagi di jalan-jalan itu. Ya, itu apakah nggak ada pengaruhnya juga itu fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Pekalongan yang menyediakan lahan dan sebagainya itu? Oh, support ada, tapi kalau mobilisasi tidak lah. Dulu saya termasuk salah satu yang mendesain kampus di Kajen sana, mulai gambarnya sampai pemilik tanahnya. Jadi kita beli, hanya saja tahun 2015 di bawah kepemimpinan Pak Bupati Asif Kolbihi kita mendapatkan hibah tanah tambahan 5 hektar. Oh, gitu ya. Yang Jadi kita beli itu 10 hektar. ada perangsang ya. Ya, kita beli dulu sampai 10 Ya, hektar, kemudian baru beliaunya itu ngasih. ya. Kalau Pak Zainal dokternya di UIN Saya Wali Songo juga? di UNES saya dokternya. Oh, dokternya malah di UNES. Saya memang concern di manajemen pendidikan ya, sehingga saya kemarin cari-cari di UIN nggak ada manajemen pendidikannya, adanya di UNES ya saya ngambil di UNES. Hari ini Dies Natalis UNES. Oh iya, saya malah nggak tahu ya. Kalau saya tahu lulusan UNES saya wawancara sebelumnya. Ya, nah sekarang setelah jadi rektor, cita-citanya menjadikan IAIN Pekalongan juga menjadi UIN. Nah, pertanyaan saya, kalau semua menjadi universitas sehingga sama juga dengan universitas yang lain, lalu karakteristiknya apa? Oke, sebetulnya kan ada persamaannya dulu kan, persamaan kita dengan UIN-UIN yang lain yang sama sebagai lembaga yang memiliki misi dakwah dan keilmuan itu sama ya. Hanya saja memang ada distinksi-distinksi yang kemudian akan kita buat supaya berbeda antar UIN ya, UIN Wali Songo dengan Pekalongan, mungkin nanti Pekalongan dengan Purwokerto dan sebagainya. Salah satu yang membedakan kita dengan Wali Songo, kalau Wali Songo kan pengembangan keilmuannya berbasis pada unity of science ya, jadi kesatuan pengetahuan itu atau ilmu pengetahuan. Kalau Pekalongan nanti akan mengembangkan yang namanya harmonisasi of science atau harmony of science, harmonisasi ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak akan menyatukan ilmu agama dan umum, tetapi akan mengharmoniskan. Tidak ada atau tidak boleh ada pertentangan antara ilmu agama dan umum. Harus saling menunjang, saling melengkapi gitu. Itu dari sisi keilmuan. Ya. Jadi kita berbeda dengan UIN Wali Songo. Sekali lagi kalau UIN Wali Songo unity of science, kalau kita harmony of science. Kemudian yang berikutnya secara geografis kan pasti berbeda. Wali Songo di perkotaan, kita ini di pesisir ya. Sehingga memang nanti perjuangan kita ini akan berbeda masyarakat pesisir dengan masyarakat yang berbasis perkotaan. Juga karakter masyarakat kita kan kalau Pekalongan lebih ke entrepreneur yang santri, sehingga memang ke depan kita juga harus banyak mengembangkan basis-basis keilmuan yang lebih ke entrepreneur itu. Dan tidak kalah pentingnya juga nanti kalau jadi UIN, kita ini kan diamanati oleh Pak Menteri supaya kalau jadi UIN namanya UIN Abdurrahman Wahid. Ini Pak Menteri langsung yang pesen ini, karena dapilnya beliau ini, di dapilnya Pak Menteri Agama sekarang ini, atau Gus Menteri Agama sekarang. Ya, kemarin pada waktu pelantikan rektor saya dipeseni, Pak Zainal kalau nanti jadi UIN, artinya setahun lagi, tolong namanya UIN Abdurrahman Wahid itu kan. Masalah nanti izin ke keluarga Ciganjur nanti urusan saya. Disiapkan saja di situ. Saya siap, Gus Menteri, saya bilang gitu. Nah ini kan nama ini kan tidak sekedar nama, tetapi harus ada maknanya, makna perjuangan kita. Oleh sebab itu kedepannya juga IAIN Pekalongan harus atau UIN Pekalongan harus menjadi pionir untuk pengembangan ilmu pengetahuan demi kepentingan humanisme, kemudian pluralisme, dan harus menjadi garda terdepan untuk membela kaum yang tertindas atau masyarakat marginal dan juga mungkin masyarakat pedesaan. Itu cita-cita ke depan, karena kita akan menyelesaikan dengan nama besar yang diamalkan ke
UIN Pekalongan, yaitu UIN Abdurrahman Wahid. Ya, baik. Itu kalau dilihat dari visi besarnya. Kemudian kalau dari program-program atau fakultas itu apa yang akan muncul? Kalau fakultas, mohon maaf, saya belum bisa matur karena ini baru penggodokan ini. So, nanti akan disesuaikan, otomatis harus melibatkan banyak stakeholder ya. Ini kebetulan saya sudah sedang membuat video-video untuk hari jadi Kota Pekalongan. Jadi saya mulai menelisik. Saya sudah wawancara dengan Rektor Universitas Pekalongan juga. Problem Pekalongan saat ini adalah rob dan banjir. Ya, Kemudian problem ekonominya itu adalah limbah batik. ya. Problem lainnya adalah pelabuhan perikanan dan nelayan yang manajemennya nggak bagus, mereka jadi pergi semua dari Pekalongan. Nah, maksud saya, apakah UIN ini nanti juga mau membantu menjawab problem-problem daerah itu? Sebisa mungkin begitu, tetapi saya sekali lagi ini masih sangat prematur untuk saya sampaikan karena ini saya harus bicara dengan semua sivitas akademika UIN Walisongo, UIN Pekalongan untuk nyusun ini, sehingga saya belum berani bicara nih Pak Bambang, nanti khawatir kemajuan bahasanya Pekalongan itu kan. Nggak apa, paling tidak ini disimpan sebagai bahan yang masukan ya, nanti harus dipertimbangkan. Memang kita juga tentunya akan mau tidak mau terlibat di situ, ikut memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kan, pasti. Hanya mungkin sesuai dengan kapasitas SDM yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, pastinya akan begitu. Nanti mungkin kita lebih mengambil kepada pemberdayaan masyarakatnya, pendampingan masyarakatnya gitu. Secara teknis mungkin kan akan diambil oleh teman-teman yang dari Unikal, dari UMPP, dari pengerti yang lain yang memang punya SDM secara teknis menguasai tentang itu kan. Nah, dengan tadi nama besar Abdurrahman Wahid, ini IAIN ketika mandiri menjadi STAIN dan IAIN itu memang nggak punya nama semua ya? Oh, nggak ada. Kalau yang baru yang dari STAIN ke IAIN itu nggak ada namanya. Langsung IAIN kotanya, IAIN Samarinda, IAIN Pekalongan, IAIN Madura, IAIN Purwokerto gitu. Iya. Nah, kalau ini nanti jadi UIN Abdurrahman Wahid, apakah ini pertama kali nama Gus Dur ini dipakai nama perguruan tinggi? Setahu saya, dan ini memang masih sangat prematur dan butuh perjuangan juga untuk apakah diperbolehkan tidak oleh keluarga besarnya Gus Dur ya, nama beliau itu dipakai di Pekalongan. Ini juga pastinya tidak semudah yang saya bayangkan itu. Kan nggak boleh kalau namanya artinya pengen ditempatkan di mana, terus di beberapa tempat kan tidak bisa itu nama kembar itu. Iya betul, tidak bisa. Ya. Nah, Pak Zainal, kembali ke IAIN, apa yang terutama dari segi nilai-nilai yang Pak Zainal kenang atau yang sampai sekarang mendasari perjuangan, karena bekal yang diberikan di IAIN itu nilai-nilai seperti apa? Pastinya kan kita nilai-nilai pluralisme ya, jadi pluralitas itu harus menjadi nilai yang harus kita kembangkan ya. Jadi kita ini kan sekarang ini kan IAIN, UIN, STAIN ini kan punya tugas berat untuk mengawal Islam wasatiyah ya, moderasi beragama. Jadi ini harus terus kita kembangkan supaya kita ini terdepan, menjadi garda terdepan menjaga nilai-nilai yang kebinekaan kita ini supaya Islam ini menjadi rahmatan lil alamin, bukan sekedar Islam yang menakutkan, Islam yang kemudian membuat orang itu semakin jerah dengan Islam itu. Ini yang pertama. Yang kedua nilai kebersamaan ya. Jadi saya itu percaya betul bahwa teamwork itu jauh lebih baik dibandingkan individual work gitu. Jadi, saya ingin bareng-bareng dalam banyak hal ya, termasuk nanti kerjasama dengan antar pendidikan tinggi Islam kayak dengan UIN Walisongo, dengan Kudus, dengan Purwokerto ini harus selalu kita jalin kerjasama supaya tidak saling membunuh, tidak saling bersaing secara tidak sehat ini.
Ya, kebersamaan ini sudah kita wujudkan dalam bentuk ada pertemuan rutin pimpinan perguruan tinggi se-Jawa Tengah. Nah, ini juga untuk menyamakan persepsi bareng-bareng untuk bagaimana membangun dan mengembangkan pendidikan tinggi Islam kita masing-masing, juga membangun keislaman yang moderat yang memang sekarang ini kita ini tetap menjadi concern utama kita. Peristiwa bom Makassar kemarin kan juga cukup mengingatkan kita bahwa ternyata radikalisme, terorisme itu masih ada di sekitar kita. Ya banyak nih yang lain lah yang sebetulnya mungkin perlu waktu berjam-jam nanti untuk diskusinya. Pak Zainal, saya sudah mewawancarai beberapa orang alumni UIN atau zaman dulu IAIN ya. Memang hampir semua mahasiswa tipikalnya kan sama, masa-masa berjuang, masa-masa susah. Tetapi yang dari IAIN ini itu susahnya itu apa ya, khas itu, rata-rata ekonomi itu. Ya pasti ya. Tetapi kemudian ternyata mereka ini menjadi orang-orang yang berperan di masyarakat ya, di politisi, jadi apa eselon 1 di Kemenak, jadi anggota DPR, jadi macam-macam. Nah sekarang pertanyaan saya, IAIN Pekalongan ini kan juga sudah lama. Nah alumni-alumninya itu sudah pada kemana saja sekarang? Oke. Saya pikir sama lah Pak Bambang ya dengan IAIN Wali Songo atau sekarang UIN Wali Songo ya. Karena kita juga lahirnya hampir sama dengan mereka kan tahun 72 itu kan. Jadi kiprahnya alumni ya sudah banyak di segala lini masyarakat pastinya. Ya. Jadi mulai dari di pemerintahan pasti ada ya. Jadi birokrat, bahkan alumni kita kan pernah jadi bupati juga di Komariah itu. Alumni selain Pekalongan dulu, Yan Pekalongan dulu. Iya. Ada yang jadi sekda ya. Ada yang di lembaga-lembaga profit ya kayak di perbankan itu juga banyak ya. Apalagi sekarang ada FEBI ya, ada bahkan di di prodi-prodi yang tidak terkait dengan profit pun mereka bisa masuk perbankan juga ini. Banyak sekali yang kemarin tracer study kita juga menunjukkan hal nyata terhadap alumni kita. Juga di situ banyak juga yang jadi dosen kan pastinya, jadi guru atau pendidik ya, bisa jadi politisi tadi disinggung Pak Bambang ya, kita tuh banyak juga yang jadi DPR ya, di tingkat 2 maupun tingkat 1 bahkan di tingkat nasional ya. Pak Bisri Romli itu kan DPR RI, itu alumni IAIN Pekalongan juga itu. Sekarang kan beliau Ketua PKB yang baru saja diganti Pak Asif kemarin, itu juga alumni kita. Itu contoh politisi. Belum lagi yang tingkat daerah ini banyak sekali, mulai dari Batang, Pekalongan, Tegal, Pemalang, Brebes itu yang jadi DPR itu alumni kita cukup banyak. Ya. Dan juga bisa jadi ini selain masyarakat ya, di situ ada kayak kampung ya, yang di Masjid Taklim. Ya. Kemudian juga ada kayak jadi mubalek ya. Aktivis-aktivis, peneliti, saya pikir semuanya lah. IAIN itu kayaknya fleksibel gitu. Kan tidak dari PNS, kalau PNS banyak lah, jadi guru terutama itu banyak ya. Itu Pak Bambang. Jangankan itu jadi kontraktor aja juga bisa ya. Loh, saya sekarang ini karena kemarin itu jadi jadi PPK pembangunan IAIN di Kajen itu, saya 4 tahun dari PPK itu MAG saya tuh oleh teman-teman tuh dirubah. Kalau MAG dulu kan namanya Magister Ahli Agama. Itu menjadi Magister Ahli Gedung, Prof. Gimana? Oke, baik. Pak Mustafa, terakhir, mungkin penjenengan punya saran dan harapan kepada UIN Wali Songo yang sedang dies ke-51. Monggo. Oke, untuk keluarga besar UIN Wali Songo ya, saya berharap dapat meneladani secara konseptual jejak perjuangan Wali Songo karena memang namanya Wali Songo. Jadi saya berharap UIN Wali Songo sekali lagi dapat meneladani jejak-jejak konseptual perjuangan Wali Songo yang di dalamnya adalah salah satunya adaptif terhadap budaya lokal ya. Harus bisa melihat bahwa budaya lokal sebagai sebuah salah satu
hasil peradaban yang harus diapresiasi, juga bisa membangun keharmonisan umat, ya. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi pionir perdamaian antar sesama di lingkup Wali Songo atau Jawa Tengah ini pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kalau itu bisa dilakukan, nama Wali Songo itu berarti sesuai dengan yang ada sekarang di UIN Wali Songo. Itu aja Pak Bambang mungkin. Terima kasih sekali Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG, Rektor IAIN Pekalongan, atas banyak hal yang disampaikan baik mengenai IAIN Pekalongan sendiri maupun saran-saran terhadap UIN atau IAIN Wali Songo yang pernah menjadi alma maternya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak. Terima kasih Pak Bambang. Matur nuwun.